Maka ketika seorang wanita muslimah tidak puasa karena dia menjalankan perintah untuk tidak puasa, sama-sama menjalankan perintah. Alhamdulillah. Itu antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada kesenjangan dalam hal fadilah. Begitu juga bagi yang kaya dan yang miskin. Kalau yang wajib saja dari bapak ke anak atau dari suami ke istri, itu merupakan kewajiban memberi nafkah, tercatat sebagai sedekah, apalagi yang tidak ada kewajiban. Di zaman Nabi Musa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat-sangat miskin sekali. Satu ketika, si istri bilang ke suaminya, jadi tidak ada ceritanya orang yang murah hati, orang yang suka bersedekah, dia menjadi miskin karena sedekahnya. Justru anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai sejak kemarin tentang agungnya karunia Allah, besarnya anugerah Allah dalam hal sedekah. Adimu fadlillah fis sedekah. Kemarin kita sudah membahas bagaimana semua orang, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, semua umat Islam itu mempunyai peluang yang sama dalam meraih ganjaran sedekah. Tidak harus yang kaya, yang banyak harta, tapi yang miskin pun, yang kekurangan harta pun punya peluang untuk mendapatkan ganjaran sedekah. Jadi tidak ada istilah terbatasnya peluang untuk satu pihak dan lebih peluang untuk pihak lain. Itu berlaku untuk semuanya, termasuk juga antara pria dan wanita, antara muslim dan muslimah. Kita tahu kalau secara dohir selama bulan Ramadan yang 30 hari umpamanya, secara dohir tentu yang lebih banyak mendapatkan peluang pahala puasa Ramadan itu pria, secara dohir sekali lagi. Karena pria bisa menjalankan ibadah puasa sebulan full selama Ramadan. Tapi untuk wanita, karena adanya udzur bulanan, tentu wanita tidak bisa secara utuh sebulan full menjalankan ibadah puasa. Namun pada hakikatnya, seorang wanita yang udzur, meskipun dia tidak menjalankan ibadah puasa, tetap saja mendapatkan ganjaran puasa. Karena yang laki-laki mengerjakan ibadah puasa berdasarkan perintah. Sementara yang wanita, yang perempuan, dia tidak bisa menjalankan ibadah saat udzur, itu juga karena perintah. Artinya haram wanita yang udzur itu menjalankan puasa. Karena dilarang, perintahnya dalam Islam, kalau kalian wahai wanita sedang datang bulan, jangan puasa. Nah ini perintah. Maka ketika seorang wanita muslimah tidak puasa
karena dia menjalankan perintah untuk tidak puasa, sama-sama menjalankan perintah. Alhamdulillah. Itu antara perempuan dan laki-laki, tidak ada kesenjangan dalam hal fadilah. Begitu juga bagi yang kaya dan yang miskin. Sebagaimana kemarin ada sahabat, ya Rasulullah, enak dong orang yang kaya itu. Mereka puasa sebagaimana kita juga puasa. Mereka bisa sholat sebagaimana kita sholat. Tapi mereka mempunyai kelebihan harta. Mereka bisa bersedekah. Lah kami yang kekurangan harta tidak punya kesempatan mendapatkan pahala sedekah. Apa yang mau kami sedekahkan? Yang mau dimakan saja pas-pasan. Atas Rasulullah menjelaskan, oh siapa bilang kalian itu dengan membaca tasbih itu sudah mendapatkan ganjaran sedekah. Membaca takbir mendapatkan ganjaran sedekah. Membaca tahmid mendapatkan ganjaran sedekah. Itu luasnya anugerah Allah, besarnya fadilah Allah dalam hal sedekah. Kita teruskan. Marra Utsman bin Affan. Lewat. Marra lewat. Utsman bin Affan. Siapa sahabat Utsman bin Affan? Au Abdurrahman bin Auf, atau mungkin Abdurrahman bin Auf melewati siapa Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf bimirtin, lewat atau melihat pakaian atau jas yang bagus. Fastaghlahu, fastaghla kemudian memanfaatkan. Saya juga dimaknain di sini menunjukkan siapa Utsman atau fastaghlahu, siapa Utsman atau Abdurrahman pada pada jas atau pakaian yang bagus itu. Famurra bihi ala Amr bin Umayyah. Famurra, kita maknain di sini bisa maknanya Utsman bin Affan atau Abdurrahman itu mengenakan jas yang bagus, mengenakan pakaian yang bagus. Famurra, maka dilewatkan bihi dengan dengan jas itu ala Amr bin Umayyah. Lewat di depannya Amr bin Umayyah. Jadi dengan menggunakan jas atau pakaian yang keren, yang bagus, lewat di hadapan Amr bin Umayyah. Fastarohu, fastaro maka membeli. Fastaro maka membeli siapa Amru? Pada mirtu, pada pakaian itu. Fakasa, kemudian mengenakan atau memakaikan siapa Amr bin Umayyah pada murtu imro'atahu, pada istrinya. Artinya dibeli pakaian yang bagus itu kemudian dikasih ke istrinya. Istrinya yang bernama Sukhailah binti Ubaidah ibni Haris bin Muttalib. Sukhailah putrinya Ubaidah, anaknya Sayyidina Haris bin Muttalib. Famarro, maka lewat bihi dengan Utsman, siapa Utsman atau Abdurrahman atau Abdurrahman. Faqala, kemudian bertanya siapa Utsman atau Abdurrahman, ma fa'alal mirtul ladzi ibta'atta, kamu apakan jas yang sudah kamu beli itu? Gitu. Pakaian yang bagus yang sudah kamu beli itu kamu apakan? Qala Amru, sahabat Amru menjawab, tasaddaqtu bihi,
tasaddaqtu, saya sedekahkan pada jas yang bagus itu, pakaian yang bagus itu, ala Sukhailah binti Ubaidah. Saya sedekahkan pada Sukhailah binti Ubaidah. Faqala, kemudian berkata siapa Utsman atau Abdurrahman, inna kullama sonata, sesungguhnya semua ma apa-apa, sonata yang kamu lakukan, sonata yang kamu berikan, bisa ila ahlika, kepada keluarga kamu, sodakotun, ialah sodakoh. Qala Amru, sahabat Amru berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, fadzukira ma qala Amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi si Amru ini melihat ada pakaian bagus, kemudian dia beli dan dia kasihkan kepada istrinya. Lantas ditanya, mana pakaian yang tadi kamu beli itu? Sudah saya beri kepada istri saya. Sudah saya sedekahkan. Sudah saya sedekahkan kepada istri saya. Kemudian dia bilang, karena setiap apa yang kita kasih untuk keluarga saya, selain itu nafkah, juga terhitung sebagai sodakoh. Terhitung sebagai sodakoh. Orang tua kalian membelikan baju buat kalian, membelikan sepatu, membelikan semua kebutuhan kalian, itu selain kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya, dan tercatat juga itu sebagai sodakoh. Begitu. Nah ini dijadikan hujah, karena katanya Amru, sahabat Amru ini, karena saya mendengar Rasulullah bilang begitu. Nah, ketika sahabat Amru bilang, dia mendengar amaliyah ini dari Rasulullah, lantas dilaporkan kepada Rasulullah. Fadzukira ma qala Amru li Rasulillah. Dibilangin apa yang sudah disampaikan oleh Amru itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar laporan dari sahabat tentang apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Amru, faqala, maka Rasulullah bersabda, sodako Amru, benar yang dikatakan Amru itu. Betul, Amru itu betul. Kullu ma sonata ila ahlika. Adapun semua yang kamu berikan, adapun semua yang kamu lakukan, ila ahlika, untuk keluarga kamu. Semua pemberian kamu untuk keluarga kamu, semua nafkah kamu untuk keluarga kamu, fahuwa, maka adapun kullu ma ini, sodakotun, merupakan sodakoh, alaihim, atas mereka. Ini penegasan bahwa nafkah yang diberikan oleh orang tua, oleh suami kepada istrinya, itu juga menjadi sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang sudah jelas-jelas ada silsilah atau ada keturunan kewajiban itu. Suami kepada istrinya, bapak atau orang tua kepada anaknya. Apalagi kalian yang hidup dalam satu komunitas seperti di pondok ini. Kalian membantu ngambilin air di kamar kalian. Membantu ngambilin air. Meskipun itu terhitung sebagai, taruhlah, piket harian, piket mingguan. Itu juga terhitung sebagai sedekah. Apalagi kalau kalian mengambilkan air untuk teman-teman kalian
ditambah lagi musim-musim sekarang puasa untuk takjil, hitungan sodakohnya itu luar biasa. Maka di sini sebenarnya nilai sosial, hubungan sosial sangat-sangat diperhatikan. Bagaimana Islam menganjurkan kita untuk saling berebut dalam berbuat kebaikan. Jangan malah sebaliknya. Jangan malah sebaliknya. Jangankan di luar piket yang terjadwal, bahkan di waktu piket terjadwal ngambil air, membersihkan kamar, itu pun masih males-malesan. Ini pertanda bahwa anak-anak atau orang-orang seperti ini tidak meyakini besarnya karunia Allah dalam hal sodako. Kita bisa sodako apa yang kita punya. Sodakoh tenaga, sodakoh pikiran, sodakoh bantuan, dan sebagainya. Kalau yang wajib saja dari bapak ke anak atau dari suami ke istri, itu merupakan kewajiban memberi nafkah, tercatat sebagai sodakoh, apalagi yang tidak ada kewajiban. Maka sangat-sangat disayangkan kalau di masyarakat kecil seperti pesantren ini terjadi satu kebiasaan lu gue. Na'udzubillahi min. Ini sebenarnya pelajaran untuk saling tenggang rasa, saling menghormati antara sesama, saling menyayangi dari yang tua ke yang muda, dan menghormati dari yang muda ke yang tua. Ini anak-anakku sekalian rahimahullah. Ini penting. Ini penting untuk kita perhatikan. Ini bukan pembahasan ala kadarnya, tapi ini berkaitan dengan kehidupan kita. Semakin seseorang itu bisa berupaya untuk bisa memberikan apa yang dia bisa berikan kepada orang lain, maka lingkungan dan masyarakat sekitarnya pun pasti akan semakin memperhatikan orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ada sedikit cerita. Perhatikan. Di zaman Nabi Musa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat-sangat miskin sekali. Sangat miskin sekali. Satu ketika, saat sedang santai di dalam rumah, si istri bilang ke suaminya, "Bang," kalau bahasa kita, "Bang, kita ini masa begini terus kehidupan kita? Kita sangat melarat, kita sangat miskin, sulit sekali untuk kita makan, kita malu sama tetangga, hampir setiap hari kita mau cari utangan untuk yang akan kita makan. Cari hutangan untuk makan sehari-hari. Saya malu, Bang, setiap hari begini. Saya malu sama tetangga, saya malu sama keluarga, sanak famili. Kita melarat sekali." Ya sabar, Dik. Ini mungkin sudah takdir, kita harus sabar. Lantas istri bilang begini, "Bang, kamu kan kenal sama Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa bicara langsung dengan Allah. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya terus gimana? Coba dong kamu datang ke Nabi Musa,
sekaligus mengeluhkan keadaan kita yang melarat begini. Minta doa ke Nabi Musa supaya kita rizkinya dilancarin, syukur-syukur bisa jadi orang kaya, Bang. Setelah lama terdiam, lantas suaminya bilang, oke lah, besok saya akan berusaha bertemu dengan Nabi Musa dan saya akan sampaikan apa yang kamu inginkan. Keesokan harinya, si suami datang kepada Nabi Musa. Lantas bilanglah si suami ini ke Nabi Musa. Bilang tentang keluh kesah dan kesengsaraan hidupnya selama ini. Nabi Musa pun memperhatikan hal tersebut. Lalu Nabi Musa saat berkomunikasi dengan Allah, Nabi Musa bilang, sebagian umatnya, salah satu umatnya ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang yang berkecukupan. Singkat cerita, Allah mengabulkan keinginan si suami istri ini. Lantas dipanggillah suami istri ini sama Nabi Musa. Dipanggil dan bilang gini, wahai saudaraku, Allah mengijabai doa kamu dan kamu akan menjadi orang kaya sebentar lagi. Tapi, nah ini ada tapinya, tapi kamu menjadi orang kaya cuma dalam hitungan 1 tahun. Setelah 1 tahun ini, kamu akan kembali miskin. Mendengar seperti itu, suami istri ini gembira. Karena sudah diijabai meskipun menjadi orang kaya cuma setahun. Ya hitung-hitung daripada miskin terus, tidak apa-apalah kaya meskipun cuma setahun. Singkat cerita, suami istri ini pun menjadi orang kaya. Nah, ketika menjadi orang kaya, dia dan suaminya yang pertama kali dibicarakan, Bang, selama ini saya malu sama tetangga, sama keluarga, sama sanak famili. Terus minta bantuan ke mereka. Nah, saya ingin waktu kita yang cuma setahun menjadi orang kaya ini, saya ingin terus bersedekah dan bisa memberikan kepada semua orang yang pernah menolong saya, kepada semua masyarakat-masyarakat sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita nggak kenal, kita beri bantuan mereka, kita kasih sedekah mereka. Tujuannya supaya nanti kalau kita miskin, kita tidak malu kalau mau minjem lagi. Oh, betul juga kata saudara. Jadi mumpung kita ada waktu kita 1 tahun, kita berkecukupan harta, bahkan kita kaya, kita usahakan semua orang yang membutuhkan apa-apa dan datang ke kita, kita penuhi semuanya. Maka niatan ini pun dilaksanakan oleh suami istri ini. Sekian lamanya dia sibuk dengan memberikan sedekah, membantu orang yang sedang kebutuhan, membangun sekolah, membangun akses jalan, semuanya dilakukan untuk kepentingan sosial. Tetangga-tetangganya, semuanya yang sedang kebutuhan, sedang kesusahan, butuh bantuan, dibantu tanpa hitung-hitungan. Setiap orang yang musafir baru datang membutuhkan dana, membutuhkan makanan, dikasih. Di depan rumahnya disiapin makanan gratis, minuman gratis. Siapa saja lewat silakan ngambil gratis. Maka dalam waktu singkat, suami istri ini dikenal oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luas sebagai sepasang suami istri yang dermawan sekali. Murah hati, suka bersedekah. Di sisi lain, Nabi Musa memperhatikan dari jauh sepak terjang suami istri yang mendapatkan limpahan harta menjadi orang kaya selama setahun. Diawasin oleh Nabi Musa. Seminggu, 2 minggu, bulan, berganti bulan, terus dilihat. Yang dikerjakan oleh suami istri ini terus berbuat baik.
bersedekah terus begitu. Kerjaannya itu sibuk memberikan bantuan kepada orang lain. Sibuk memberikan bantuan. Terus diperhatikan, bulan berganti bulan. Dan lama-kelamaan waktunya sudah hampir habis, hampir setahun. Terus dilihat. Sampai waktunya habis, 1 tahun terus dilihat. Terus masih sibuk memberikan bantuan dengan kekayaan itu. Akhirnya waktunya habis, setahun lebih seminggu. Terus gitu, masih kaya, masih memberikan bantuan. Setahun lebih sebulan terus. Lama-kelamaan Nabi Musa berpikir, katanya Allah dikasih waktu cuman setahun. Ini hitungannya sudah lebih setahun. Tapi kok masih tetap orang itu kaya, suami istri itu, dan masih sibuk terus bersedekah membantu orang lain. Lantas ketika ada kesempatan Nabi Musa berkomunikasi langsung dengan Allah, Nabi Musa tanya, ya Allah, bukankah panjenengan sudah menyatakan bahwa suami istri yang ingin menjadi orang kaya tahun lalu itu, panjenengan mengijabahi mereka menjadi orang kaya dengan batas waktu cuman setahun. Nah ini sekarang sudah lebih 1 tahun ya Allah, tapi kok mereka berdua itu masih kaya, masih sibuk terus memberikan bantuan dan sedekah ke orang lain. Lantas Allah bilang, wahai Musa, saya malu sama sepasang suami istri itu. Kalau saya memiskinkan mereka dalam waktu setahun, apa iya saya ini termasuk minal ghaniyin minal rahmanir rahim? Dia yang manusia saja yang tahu batas kekayaannya cuma sampai setahun, dia berani jor-joran. Lah saya yang maha kaya, masa iya saya kalah dengan dia? Kalau dia yang kekayaannya terbatas berani jor-joran begitu, apalagi saya yang maha kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah anak-anakku sekalian. Jadi tidak ada ceritanya orang yang murah hati, orang yang suka bersedekah, dia menjadi miskin karena sedekahnya. Justru semakin dia lancar dalam membantu orang lain, lancar dalam membantu temannya, suka menolong temannya, pasti pertolongan Allah akan semakin lancar untuk orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kisah inspiratif ini sebenarnya wajib kita jadikan sebagai gambaran agar diri kita menjadi sosok-sosok yang dermawan, suka membantu apa saja yang kita punya. Tidak harus menunggu menjadi orang yang kaya. Kita punya tenaga, punya kekuatan, bantu itu. Kita punya kemampuan, kita punya sesuatu yang mungkin tidak dipunya oleh teman kita yang sedang kebutuhan. Bantu itu. Yakinlah bantuan Allah pasti akan melimpah untuk orang yang suka membantu orang lain. Allah pasti malu kalau umatnya, kalau hambanya yang sangat terbatas bisa memberikan bantuan dengan tanpa pamrih, pasti Allah akan melancarkan segala kebutuhan dan rezeki kita, utamanya rezeki kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Itu anak-anakku sekalian, satu kisah tentang betapa luasnya anugerah serta fadilah Allah dalam hal sedekah. Kita lanjutkan. An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, Ibnu Adam
sittuna wasala sumi'ati mafsilin. Keturunan Adam, para manusia itu sittuna wasala sumi'ati mafsilin, terdiri dari 360 persendian. Masing-masing kita itu, persendian kita itu terhitung ada 360 sendi. Ala kulli wahidin minha fi kulli yaumin shadaqah. Ala kulli wahidin, atas setiap satu persendian, minha, dari semua persendian itu, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, shadaqatun, terdapat sedekah. Contoh, lihat persendian, ini persendian, saya sedang sakit, ini semuanya persendian. Lihat, maaf, ini sekaligus contoh. Bismillah. Saya minum. Kemudian dari sebab minum ini, persendian dan semua organ tubuh merasa lebih seger. Makan, kita merasakan lebih seger. Ketika tidur, lebih sehat. Dengan sehatnya tubuh kita, maka hitungannya setiap hari seseorang yang makan, yang minum untuk niatan kesehatan tubuh, maka itu sama saja dia sudah bersedekah kepada 360 persendian tubuh ini. Allahu Akbar. Untuk kepentingan diri sendiri, itu sedekah. Gatal rambut saya mau sampo seger rambut, kepala jadi seger, gatal-gatal semua, mau mandi seger badan, kondisi fit. Itu sedekah untuk tubuh kita. Makanya yang jarang mandi, itu tanda-tandanya yang pelit sedekah. Bajunya, kok sudah bau apek, cuci bajunya, terus dipakaikan ke badan, harum seger, sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibnu Adam sittuna wa salasu mi'ati mafsilin, ala kulli wahidin minha fi kulli yaumin sadaqatun. Qala, Rasulullah juga bersabda, al kalimatu thayyibatu, adapun kata-kata yang baik, adapun kalimat-kalimat yang bagus, ucapan yang indah, yatakallamu, yang berbicara, biha, dengan kalimat thayyibah, ar-rajulu, siapa seseorang, masuk laki-laki dan perempuan ini ya, shadaqatun, ialah sedekah. Berbicara dengan kata yang sopan, dengan kalimat yang halus, itu juga merupakan sedekah. Itu juga merupakan sedekah. Saya teruskan. Al kalimatu thayyibatu, adapun kalimat atau kata-kata yang bagus yang diucapkan oleh seseorang, itu adalah sedekah. Memang yang wajib itu yang kecil, yang muda, berbicara sopan, yang halus kepada yang tua, itu wajib. Tapi yang tua juga berbicara halus, berbicara sopan kepada yang muda, itu namanya fadlun. Itu juga sedekah. Kalian jangan mentang-mentang sudah santri senior, kemudian ada santri yang masih junior, kalian gunakan kalimat-kalimat yang jelek. Jangan. Niatkan itu sebagai sedekah.
Sodakoh nak. Niatkan itu sebagai sodakoh. Ini. Saking banyaknya, saking luasnya cakupan sodakoh, sampai-sampai berbicara yang baik pun, bahkan tersenyum juga itu tercatat sebagai sodakoh. Sekali lagi, apalagi menyiapkan bantalnya temennya, apalagi gimana mau dicucikan bajunya, biasa saya cucikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Asalkan saling berebut untuk bersodakoh. Jangan kebalikannya. Punya sampo, punya sabun, punya odol, disimpan, kemudian siapa yang mau sodakoh, saya butuh sampo. Ya jangan begitu. Harus saling rebut. Ini ada sampo, punya saya saja pakai. Enggak, ini punya semua rebutan. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Itu kalau kita, perhatikan, itu kalau kita meyakini besarnya ganjaran dalam sodakoh. Namun ternyata godaan bagi kita adalah sebaliknya. Gino boboten. Itu anak-anakku sekalian. Cak Galang setiap malam nganter air, meskipun ini air, jahe, gula bukan dari dia, tapi dia nganter, dia sudah bersedekah. Sedekah ke siapa? Ke saya dan semuanya yang minum ini nanti. Hitungannya seperti itu. Temennya nggak punya pulpen, ada saya pulpen ada 3, pakai aja. Itu contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa aunur rajuli akhahu ala syai'. Wa aunu, dan adapun bantuan ar-rajuli seseorang, akhahu pada saudaranya, ala syai'i atas sesuatu, sodakotun ialah sodakoh. Membantu saudaranya, membantu temannya, membantu orang lain yang butuh bantuan sesuai dengan kemampuan kita, itu juga sodakoh. Wasyurbatu minal ma yaskiha. Wasyurba, dan minuman, minal ma'i dari air, yaski yang minum, ha pada syurba, sodakotun itu juga sodakoh. Seperti yang saya katakan ini, ngasih air. Kalian ngambilin air. Kalian ngambilin air. Loh, sekarang piketnya siapa itu? Oh udah, biar saya saja ngambil. Rebutan untuk ngambil air. Rebutan untuk ngambil air berarti rebutan untuk mencari pahala sedekah. Wa imatatul adha 'anit tariqi shadaqatun. Wa imatatul adha, dan meminggirkan al adha, kotor, duri gitu. Meminggirkan duri, 'anit tariqi, dari jalan. Dilihat jalan sebiasanya orang lewat, ada pecahan gelas, pecahan beling, ada paku, atau ada sesuatu yang kalau kena injek itu akan melukai, lalu kalian pinggirkan, kalian ketepikan supaya tidak kena orang jalan. Itu juga sodakoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, Ani Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, amrun bil ma'rufi, adapun amar ma'ruf,
Sodakotun ialah sodakoh. Wa nahyun anil mungkar, dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah kejelekan, mencegah perbuatan dosa. Sodakotun adalah sodakoh. Walhamlu ala dha'ifi sodakotun. Walhamlu ala dha'ifi, dan membantu beban bawaan orang yang lemah, membantu beban bawaan orang yang lemah. Sodakotun ialah sodakoh. Hitungan nampak jelas secara dohir betapa besar sodakoh yang dilakukan oleh pengasuh kamar, baik cacak-cacak ataupun embak-embak. Sehari minimal mereka ngambilkan nasi 3 kali. Kalau bukan bulan puasa, pagi, siang, malam, atau mengambilkan takjil untuk makan buka puasa, dan mengambilkan sahur. Meskipun itu kewajiban, taruhlah kewajiban sebagai tugas pengasuh kamar, tapi tetap itu tercatat sebagai sedekah. Itu. Wa kullu khutwatin yakhtuha ahadukum ila sholati sadaqatun. Wa kullu khutwatin, dan setiap langkah, yakhtu yang melangkah, ha pada khutwah, ahadukum siapa salah satu kalian, ila sholati menuju solat, ke tempat solat, sodakotun ialah sodakoh. Setiap langkah kalian dari kamar menuju ke masjid untuk solat, hitungan langkahnya berapa, masing-masing langkahnya itu terhitung sebagai sodakoh. Itu anak-anakku sekalian, semua kisah riwayat-riwayat hadis yang sudah kita baca tadi adalah anjuran agar kita ini menjadi seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, seorang yang mudah membantu siapa saja yang butuh bantuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa dan siap membantu siapa saja yang berkebutuhan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.